Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari AJPA kelompok 10 izin memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal Kurniawan dengan NPM 21 14 12 10 69. Saya Falani Putri, NPM 21141211032. Saya Saresa Sipahutar, NPM 2314121013. Saya Vina Fitriani, NPM 2314 12 10 75. Halo teman-teman, saya Ikut Utamajaya. Saya owner dari Sahabat Hidroponik Lampung. Sistem pertanian berkelanjutan adalah pendekatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini melibatkan praktik yang ramah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Di sini adalah contoh sistem pertanian berkelanjutan, yaitu sistem pertanian hidroponik. Salah satu ciri sistem pertanian berkelanjutan, sistem hidroponik, yaitu dapat memanfaatkan ruang yang sempit seperti di sini. Kemudian lingkungannya dapat terkendali, seperti pengendalian hamanya, iklimnya, suhunya, kemudian penanamannya menggunakan non-tanah, dan juga dapat menguntungkan bagi para petani di sini. Untuk pestisida kita pakai pestisida nabati, tapi artinya hidroponik itu adalah salah satu metode atau teknik budidaya yang ramah lingkungan. Penggunaan pestisida nabati yang diolah sendiri merupakan alternatif yang ramah lingkungan dan aman dibandingkan dengan pestisida kimia. Keuntungannya yaitu dapat mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan organisme non-target. Kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif. Kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di pekarangan rumah. Kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di loteng atas. Penerapan metode hidroponik memungkinkan penanaman tanaman secara vertikal atau dalam sistem rak sehingga memanfaatkan ruang secara optimal. Hidroponik dapat diterapkan dalam ruang terbatas seperti di rumah kaca atau bahkan dalam ruangan, sehingga cocok untuk area dengan lahan terbatas. Tidak akan pernah ada matinya. Kenapa? Semasih ada cahaya, ada listrik, ada air, dimanapun budidaya itu bisa dilakukan. Beda dengan sistem konvensional, harus menggunakan tanah yang subur, tanah yang bagus, kemudian cahaya yang bagus, air yang banyak, atau air yang bagus. Hidroponik adalah metode bercocok tanam tanpa tanah, di mana tanaman tumbuh dalam larutan nutrisi yang dilarutkan dalam air. Metode ini memungkinkan tanaman mendapatkan nutrisi langsung dari larutan. Dan seringkali dapat meningkatkan efisiensi pertumbuhan dan hasil panen dibandingkan dengan metode tanam konvensional yang menggunakan tanah. Jadi kita bisa harus menghemat penggunaan air. Jadi tidak boleh boros penggunaan airnya. Kita menggunakan air itu seperlunya saja. Itu kenapa? Karena pemborosan air juga berpengaruh terhadap proses biaya produksi yang ditimbulkan. Sistem hidroponik cenderung menggunakan air secara lebih efisien dibandingkan pertanian tradisional karena air dalam sistem ini dapat didaur ulang. Serangan hama penyakit itu bisa ditanggulangi. Tanaman yang tumbuh di lingkungan hidroponik lebih terlindungi dari hama dan penyakit yang umum terjadi di tanah, mengurangi kebutuhan akan pestisida.
kualitas sayur yang dihasilkan, serta kenyamanan sayuran yang ada di dalam. Kenapa? Karena pada saat musim hujan dia tidak kena air hujan sehingga mengakibatkan gagal panen, tapi kalau di dalam greenhouse itu tetap bisa. Dengan pengelolaan yang optimal, hidroponik seringkali menghasilkan panen yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Bagaimana perbedaan pertanian konvensional dengan pertanian berkelanjutan? Pertanian konvensional menggunakan pestisida dan pupuk kimia yang dapat merusak tanah dan air. Sedangkan pertanian berkelanjutan memprioritaskan penggunaan bahan organik dan teknik pengendalian hama alami. Dalam pengelolaan tanah, pertanian konvensional menggunakan metode yang dapat menyebabkan erosi tanah. Sedangkan pertanian berkelanjutan menggunakan teknik seperti rotasi tanaman dan penanaman penutup tanah untuk menjaga kesuburan tanah. Penerapan pertanian konvensional seringkali berfokus pada monokultur atau penanaman satu jenis tanaman secara luas. Sedangkan pertanian berkelanjutan mempertahankan keanekaragaman hayati dengan menanam berbagai jenis tanaman dan memelihara habitat alami. Harapannya itu adalah harapannya itu yang pertama itu adalah regenerasi ya. Jadi kalau mau hidroponik itu aman, ataupun swasembada pangan itu aman, ataupun kita mau punya sayuran yang berkualitas ataupun hasil pertanian yang berkualitas, yang pertama itu adalah regenerasi si SDM-nya dulu. Jadi harapan saya yang pertama itu adalah harus banyak anak muda yang mau terjun di dunia pertanian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan pernah gengsi terhadap dunia pertanian. Oke. Kemudian cara-caranya itu adalah kita ikut aktif dalam peran ya regenerasi petani milenial atau petani muda, sama kita terus posting atau edukasi melalui media sosial. Kenapa? Karena media sosial adalah tempat yang paling efektif yang kita gunakan untuk mengajak teman-teman atau kaum-kaum petani muda milenial untuk bertani. Kenapa? Karena hampir semua petani muda, hampir semua anak-anak muda pasti pegang gadget, pasti punya akun media sosial. Oke? Nah, karena sudah punya pegang gadget, sudah punya akun media sosial, artinya itu adalah sarana promosi yang penting. Oke, saran saya teman-teman, dunia pertanian sangat luas, bisnis pertanian sangat menjanjikan. Semasa masih ada manusia hidup, semasa masih ada makhluk hidup yang bernapas, pasti membutuhkan yang namanya produk-produk pertanian. Jadi jangan pernah ragu terhadap bisnis pertanian. Oke, kemudian saran tadi ya, sarannya, ayo teman-teman kita nanam, hilangkan gengsimu. Kenapa? Karena cuan dari pertanian lebih menjanjikan dibandingkan gengsi kalian. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa.